Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang senantiasa kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi dalam perkuliahan evaluasi pendidikan. Semoga kehadiran kita semua di sini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih seputar tentang instrumen penilaian hasil belajar, meneruskan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang instrumen tes yang subjektif, yaitu tes esai, maka pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji atau membahas tentang tes objektif. Tes objektif ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah soal jawaban singkat, kemudian yang kedua adalah soal benar salah, yang ketiga adalah soal menjodohkan, dan yang terakhir adalah soal pilihan ganda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah soal jawaban singkat. Jadi soal jawaban singkat ini termasuk salah satu soal objektif. Karena apa? Karena hasil daripada jawaban itu atau jawaban siswa itu dapat dinilai secara objektif atau tanpa adanya unsur subjektivitas dari seorang guru. Kenapa demikian? Nah, alasannya yang pertama adalah soal jawaban singkat ini, jawaban yang dicari sendiri oleh siswa, bukan disediakan untuk dipilih. Beda dengan nanti soal-soal yang lain, tes objektif lain seperti soal pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu ada jawaban yang dipilih, tapi kalau soal jawaban singkat ini dicari sendiri. Apa bedanya soal jawaban singkat dengan soal isai, Pak? Beda. Kalau isai itu tentang panjang pendeknya. Nanti ini yang kedua. Perbedaannya dengan soal isai adalah terletak pada panjang pendek jawaban yang dikehendaki. Kalau dalam soal isai kemarin yang dikehendaki adalah minimal 1 kalimat. Kalau itu saya tidak berstruktur atau tidak terstruktur, saya bebas, uraian bebas, maka jawabannya bisa melebihi 1 kalimat, lebih dari 3 kalimat, bahkan lebih dari 1 paragraf. Nah, tapi kalau terstruktur itu lebih sedikit, bisa 1 kalimat, bisa 2 kalimat. Nah, kalau jawaban singkat ini, jawaban yang dikehendaki itu bukanlah berupa kalimat, tetapi hanyalah pelengkap kalimat, baik itu kata maupun sebuah frasa. Tapi sangat pendek sekali, sangat singkat. Rata-rata itu 1 kata, 2 kata, atau 1 frasa. Tidak sampai 1 kalimat. Karena pada hakikatnya soal jawaban singkat ini adalah melengkapi dari kalimat yang dihilangkan. Nanti ada dalam prosedur menyusunnya, langkah-langkah penyusunannya. Nah, kemudian soal jawaban singkat ini untuk mengukur pengetahuan, ingatan, mengenal dan mengidentifikasi hal yang dapat diukur dengan tepat. Ini misalkan hal-hal yang berbau eksak, seperti 1 kolah air sama dengan berarti berapa? Nanti ukurannya jelas itu, tepat. Suatu hal yang tepat tidak bisa diprediksikan, artinya tidak bisa dijawab secara subjektif, tapi memang jawabannya itu adalah tepat sekali. Jadi ukuran yang sudah ditentukan. 2 kolah sama dengan, kalau bahasa kitab itu 500 kati atau berapa itu hasilnya.
Kalau ukurannya 60 cm kubik itu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, nanti ketemunya berapa. Nah, itu adalah jawaban yang tepat. Jawaban ya, hal-hal yang berupa eksak itu biasanya yang diuji dengan menggunakan soal jawaban singkat. Baik, itu tentang sedikit pokok-pokok soal jawaban singkat. Jadi saya ulangi lagi, jawaban yang dikehendaki dari soal jawaban singkat ini adalah jawaban itu dicari sendiri oleh siswa, bukan disediakan untuk dipilih sebagaimana pilihan ganda, ataupun nanti yang mencocokkan itu juga ada pilihan. Kemudian yang kedua, perbedaannya dengan esai adalah terletak pada panjang pendek jawaban yang dikehendaki. Kalau esai itu bisa lebih dari satu kalimat, bahkan bisa lebih dari satu paragraf. Sedangkan soal jawaban singkat ini adalah jawabannya itu tidak sampai satu kalimat, bahkan hanya satu kata atau satu frasa yang terdiri dari dua kata untuk satu fungsi. Ya. Kemudian untuk mengukur pengetahuan, ingatan, mengenal, dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat diukur dengan tepat, seperti tadi saya contohkan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana Pak penyusunan soal jawaban singkat ini. Ada beberapa pedoman, salah satunya ini adalah pedoman yang saya kutip dari Kemendikbud. Kemendikbud menyusun sebuah modul tentang pedoman penilaian hasil belajar. Itu diterbitkan tahun 2016. Ini adalah pedoman penyusunan soal jawaban singkat. Yang pertama adalah hanya kata-kata yang berarti yang dihilangkan pada bentuk isian kalimat tidak sempurna. Jadi soal jawaban singkat ini bisa sebenarnya adalah satu kalimat ya, yang kata-kata berartinya itu dihilangkan. Ya, contoh ya. Toharoh merupakan titik-titik wudu. Suci dari hadas dan najis merupakan titik-titik sholat. Jawabannya itu hanya satu, pasti syarat. Ya, syarat. Kemudian yang kedua, tempat jawaban. Nah, ini jadi kalau jawaban singkat itu ada istilah blank. Blank itu adalah tempat jawaban. Ya, titik-titik itu tempat jawaban memiliki tempat yang sama dan diletakkan di belakang kalimat di sebelah kanan. Sama itu artinya apa? Ya, tepat di sampingnya. Kalau nanti soal mencocokkan itu kan tempatnya teracak ya. Bisa jadi soal yang nomor 1, poin 1 itu jawabannya di baris yang ketiga, di baris yang keempat, di baris yang kelima, bahkan bisa di tengah juga. Nah, kalau ini ya tempat jawaban atau blank itu harus berada di belakang kalimat di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan. Jadi misalkan tadi satu kolah air sama dengan titik-titik. Nah, itu titik-titiknya di sebelah kanan dan sejajar, bukan di tempat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, jumlah skor atau biji. Ini biji ini bukan berarti biji jagung, bukan. Jadi waktu kecil itu kita sering menggunakan istilah biji. Kamu dapat biji berapa? Entuk biji piro? Nah, itu biji itu skor ya. Istilah itu bahasa Jawa, biji itu. Jumlah skor atau biji ditentukan oleh banyaknya tempat jawaban blanks, bukan banyaknya butir soal. Jadi begini. Ketika ada soal jumlahnya 10 soal jawaban singkat ya, itu belum tentu skornya nanti maksimal adalah 10, tetapi tergantung pada blank yang ada di soal tersebut. Misalkan soal nomor 1 itu blanknya itu bisa jadi lebih dari 1 juga ya, bisa lebih dari 1 juga ya. Misalkan begini, air mani hukumnya titik-titik dan menyebabkan titik-titik. Misalkan air mani hukumnya tidak najis dan menyebabkan wajibnya mandi. Itu kan terdiri dari dua jawaban pada satu nomor. Nah, maka nanti ya, skor atau biji jawaban singkat ini, soal jawabannya ini bukan tergantung berapa jumlahnya soal,
Kalau misalkan jumlahnya soal 10, kemudian ada tiga soal yang di situ blanknya ada 2, berarti jumlah skornya bukan 10 lagi, tapi berapa? 13 ya. Karena ada tambahan 3 blank di masing-masing 3 soal. Paham ya? Saya ulangi lagi. Jika ada soal jawaban jika jumlahnya 10, kemudian ada 3 soal, atau yang mudah 1 soal. Ada soal jawaban singkat jumlahnya 10 ya. Kemudian ada 1 soal yang di situ blank atau tempat jawabannya ada 2 ya, seperti tadi titik-titik dan titik-titik. Maka skor maksimal itu bukan 10, tetapi berapa? 11. Jadi penilaian skor itu banyaknya skor dihitung dari jumlah blanknya. Banyaknya blank bukan banyaknya soal. Jumlah blank itu bisa lebih banyak daripada jumlah soal, dan itulah yang dijadikan dasar untuk menentukan kuantitas atau jumlah skor atau biji yang ada di dalam soal tersebut. Selanjutnya, jawaban berupa kata-kata sependek mungkin dan hanya 1 jawaban yang benar. Jangan sampai ada 2 jawaban yang ada 2 kemungkinan jawaban. Ada 2 kemungkinan jawaban. Contoh, ya, contoh ini. Ya. Ada 2 jawaban kemungkinan yang benar. Contohnya adalah, sebentar. Ya, tayamum merupakan titik-titik misalkan. Ini banyak sekali jawabannya. Ya. Jawabannya sekali. Walaupun tidak tayamum merupakan titik-titik toharoh. Ya, 1 bisa jawabannya bisa pengganti ya. Pengganti toharoh jawabannya adalah titik-titik toharoh, salah 1 jenis toharoh. Nah, jadi jangan sampai membuat soal yang jawabannya itu ya lebih dari 1 ya, lebih dari 1 yang benar, karena ini nanti ya akan membingungkan, akan mempersulit kita dalam mengoreksi. Kemudian yang selanjutnya, hindari kata-kata yang terdapat pada buku teks, jangan persis ya, karena akan mudah dicontek. Selanjutnya, hindari pernyataan yang terbatas. Hindari pernyataan yang terbatas terlalu singkat. Yang selanjutnya, hindari pertanyaan yang dihilangkan terlalu banyak. Nah, jadi kan soal pilihan jawaban singkat ini kan sebuah kalimat yang dihilangkan kata-kata pentingnya. Nah, nanti ketika membuat soal itu, kalimat itu jangan terlalu banyak menghilangkan ya kata-kata sehingga bisa membingungkan siswa. Nah, itu pedoman penyusunan soal jawaban singkat. Yang kedua adalah soal benar dan salah. Ini juga soal objektif. Soal benar dan salah ya. 1 ini. Rumusannya harus tidak meragukan sehingga dapat dinyatakan 100% benar dan 100% salah. Ya, harus 100% benar atau 100% salah. Jangan menyatakan atau merumuskan suatu yang di dalamnya terdapat kemungkinan bisa benar bisa salah. Harus hal-hal yang tidak berbau perbedaan pendapat. Ya, tidak berbau hal-hal yang perbedaan pendapat. Misalkan begini ya, sholat berjamaah merupakan fardu ain. Ini bisa salah bisa benar, karena salah satu imam mengatakan bahwa sholat berjamaah itu merupakan fardu. Imam Malik itu menyatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu. Kalau orang itu sholatnya tidak berjamaah itu tidak sah. Nah, ini kan bisa benar bisa salah. Maka hati-hati sekali ketika menyusun soal benar salah itu, harus ya sebuah pernyataan yang memang betul-betul 100% salah dan 100% benar. Jangan membuat soal benar salah ini dari materi yang berbau ikhtilafiyah. Kalau apalagi dalam soal fikih ya. Dalam soal fikih ini banyak ikhtilafiyah. Maka menggunakan soal bahan benar dan salah itu merupakan hal yang riskan. Kecuali di dalam satu lembaga pendidikan itu sudah ada doktriner untuk mengikuti satu
satu madhab tertentu. Ya, rata-rata ya di Indonesia ini kan madhabnya dalam madrasah itu kan tetap mengikuti 4 madhab besar itu, arbaat atau apa itu, madhab itu ya, arbaat madhab, 4 madhab yang besar itu. Jadi di dalamnya terjadi banyak perbedaan pendapat atau ikhtilafiyah. Maka jangan sekali-kali menggunakan ya materi yang berbau ikhtilafiyah ini dalam soal benar dan salah. Kemudian yang kedua, kalimatnya disusun sederhana mungkin dan sebaiknya kalimat positif. Jangan menggunakan kalimat negatif. Misalkan jangan menggunakan kalimat negatif seperti tidak. Ya, seperti tidak, kemudian bukan ya. Misalkan begini. Keluarnya mandi ya, bukan hal-hal yang menyebabkan. Nah, itu kan bukan ya. Keluarnya mandi bukan mani ya. Keluarnya air mandi dari alat kelamin itu tidak menyebabkan, ini juga kurang baik ya. Kalau dikehendaki kan tidak menyebabkan mandi ya. Jadi soal-soal yang menggunakan kata-kata negatif ini dihindari. Usahakan untuk menggunakan kalimat-kalimat positif. Yang selanjutnya, setiap soal ya sebaiknya hanya mengandung satu pokok persoalan, jangan lebih dari satu pokok persoalan seperti tadi ya. Keluarnya mandi tidak menyebabkan, itu banyak persoalan. Bisa jadi ya tidak menyebabkan mandi, bisa jadi tidak menyebabkan ganti celana. Maka itu mengandung sebuah banyak persoalan dan tidak bagus soal seperti itu. Hindari penggunaan kata-kata yang mengganggu pada pilihan jawaban ya. Seperti tadi, tidak itu juga mengganggu. Nah, apa saja kata-kata yang mengganggu pada pilihan jawaban? Terkadang, rata-rata ya, kemudian ya sering ya. Itu adalah kata-kata yang mengganggu pada jawaban. Walaupun ini salah satu contoh dalam persoalan haid, itu kan lama dan sedikit dan lamanya atau waktu keluarnya haid itu kan berdasarkan pada penelitian ya. Waktu seperti itu kita ketika menggunakan pertanyaan tidak boleh kadang-kadang. Wanita itu kadang-kadang haid selama, nah, ini mengganggu ya. Karena kata-kata kadang itu adalah kata-kata yang tidak pasti. Dan kadang-kadang itu tidak memiliki ukuran. Kadang-kadang itu 1 atau 2 kali atau 3 kali. Yang terakhir, pilihan jawaban ya, salah atau benar ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak terdapat keteraturan jawaban. Misalkan begini, soal 1-5 itu harus acak yang benar salahnya mana sehingga tidak ada faktor tebakan. Jangan dibikin nomor 1 itu benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar, nomor 4 salah. Ini hal seperti ini akan mendorong seseorang untuk ya, memberikan atau memberikan peluang anak untuk menebak jawaban. Oh, jadi nomor 1 itu benar, nomor 2 salah. Jangan-jangan yang ketiga dan keempat ini juga benar salah. Nah, maka ya pilihan benar dan salah ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak terdapat keteraturan jawaban yang bisa memungkinkan anak untuk menebak. Ya misalkan 1 benar, 2 benar, 3 salah, 4 benar lagi, salah, benar, salah, benar, salah, benar. Nah, sehingga tidak dapat ditebak. Ya, sehingga tidak dapat ditebak. Maka diacak seperti itu. Kemudian ya, yang ketiga adalah soal menjodohkan. Soal menjodohkan. Kalau tadi salah benar. Yang ini menjodohkan ya. Jadi kalau soal salah benar itu siswa hanya dipilih untuk melingkari atau mencoret salah satu ini benar, pernyataan ini benar atau salah, pernyataan ini benar atau salah. Nah, kalau soal menjodohkan ini sebenarnya adalah seperti apa ya, hampir seperti pilihan ganda. Kenapa hampir seperti pilihan ganda? Karena jawaban disediakan tapi bukan langsung di bawah soal, melainkan di samping. Saya kira adik-adik sekalian sudah sering melihat contoh seperti ini, soal menjodohkan ya, soal menjodohkan. Nah, yang pertama perlu diperhatikan adalah kata-kata dalam
terjodoh atau premis, ya terjodoh itu premis, dan penjodoh masing-masing harus homogen dan disusun dalam satu kelompok tersendiri. Jadi harus homogen. Yang sebelah kiri ini adalah ini adalah soal terjodoh, kemudian yang sebelah kanan adalah penjodohnya, responnya. Misalkan rukun wudhu yang ketiga bla 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 bla, rukun wudhu yang keenam bla 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 bla. Nah, nanti itu di baris kiri itu semua pertanyaan, di baris kanan semua jawabannya, atau penjodoh, bukan jawabannya, penjodoh, karena tidak semuanya yang di sebelah kanan itu adalah nanti jawaban. Kenapa begitu? Ya, karena ini yang ketiga ini diperhatikan, ya, jumlah kata terjodoh dan penjodoh tidak sama dan disusun tidak sama dengan maksud penjodoh. Jadi bisa soal apa ini premisnya itu lebih sedikit, bisa jadi penjodohnya atau responsnya itu lebih banyak atau penjodohnya lebih banyak, sehingga tidak semua respon itu adalah jawaban, ya, tidak semua respon itu adalah jawaban. Kemudian yang kedua, jumlah kata-kata yang dipakai tidak kurang dari dan tidak lebih dari 15. Jumlah kata-kata. Jadi jangan terlalu banyak kata-katanya. Maka dalam menyusun soal menjodohkan ini jangan menggunakan kasuistik, jangan menggunakan soal cerita, karena soalnya itu harus singkat. Yang ketiga, jumlah kata terjodoh dan penjodoh tidak sama dan disusun tidak sama dengan maksud penjodoh. Misalkan begini, premisnya terjodoh itu soalnya, ya, terjodoh di sebelah kiri itu, ya, nomor 1 itu penjodohnya jangan sampai nomor 1, ya. Atau dibalik, soal misalkan butir soalnya 5, terjodoh atau premis soal nomor 1 jawabannya di 5, soal nomor 5 jawabannya di 1, ya. Jangan seperti itu. Nah, itu adalah nanti bisa kalau itu dibiasakan akan menjadi peluang bagi siswa untuk menebak. Jadi diacak sedemikian rupa juga sehingga tidak sama dan tidak sama dengan maksud penjodoh. Yang terakhir, dasar penjodohan harus jelas dan konsisten. Ya, dasar penjodohan harus jelas dan konsisten. Tidak boleh sembarangan. Ya. Misalkan soalnya itu ya hal-hal yang berbau objektif juga mestinya, sehingga penjodohannya harus jelas. Ya. Jangan yang yang berubah-ubah, hal-hal yang berubah subjektif. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah soal pilihan ganda. Ini adalah soal yang dikatakan oleh banyak pakar itu soal yang paling objektif, ya, soal yang paling objektif, yang tetapi lebih rumit dalam penyusunannya, dan ini adalah soal yang paling objektif dan mudah mengoreksinya. Nah, soal pilihan ganda ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Ada yang namanya stem. Ya, stem ini adalah pokok soal. Kemudian ada key, itu key itu kunci jawaban, ya, di bawahnya. Kemudian ada option. Jadi ada 3. Ada stem, ada option, dan ada key. Ya. Yang pertama stem ini pokok soal yang merumuskan isi soal, mengungkapkan secara deskriptif permasalahan yang diketengahkan. Jadi stem ini adalah soalnya. Ya. Bisa berupa pernyataan, bisa berupa pertanyaan. Ya, bisa berbentuk pertanyaan, bisa berupa pernyataan, bisa kalimat tidak sempurna dan kalimat perintah. Pertanyaan misalkan. Ya. Pertanyaan misalkan, apakah yang menyebabkan mandi? Nah, itu pertanyaan. Nanti jawabannya beragam, ya. Misalkan 1, kentut, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga bersentuhan lawan jenis, yang keempat keluar mandi. Jelas jawabannya adalah apa? Mati atau meninggal dunia. Jadi bisa berupa pertanyaan, bisa juga pernyataan. Mengusap sebagian kepala merupakan titik. Ini mohon maaf, ini kalimat yang tidak sempurna misalkan.
Mengusap sebagian kepala merupakan titik-titik wudhu. Nah, ini ya, ini melengkapi kalimat tidak sempurna. Ya, dan juga bisa kalimat perintah. Yang kedua, pilihan atau option merupakan jawaban atau kelengkapan terhadap stem. Ya. Nah, option ini banyak. Minimal itu biasanya ada 4 dan bisa juga 5 sampai 6. Ya. Tapi yang umum digunakan itu 3 sampai 5. Kalau 6 jarang. Bisa ABC, bisa ABCD, bisa ABCDE. Nah, dari sekian option ini, baik 3, 4 maupun 5, hanya ada satu jawaban dan yang lainnya adalah pengecoh namanya atau distraction. Ya, ada jawaban kunci jawaban, ada jawaban pengecoh. Misalkan begini. Di bawah ini pernyataan ya. Ini pernyataan, contoh pernyataan tadi belum saya contohkan. Di bawah ini merupakan hal-hal yang menyebabkan mandi adalah titik-titik. A. Ya. Di bawah ini hal-hal yang menyebabkan mandi. Saya ulangi. Di bawah ini hal-hal yang tidak menyebabkan mandi adalah titik-titik. Ya, tidak menyebabkan mandi ya. Di bawah ini adalah hal-hal yang tidak menyebabkan mandi adalah titik-titik. 1. Ya. Haid. 2. Nifas. 3. Istighadah. 4. Melahirkan. Ya. A. Haid. 2. Nifas. 3. Istighadah. 4. Melahirkan. Tadi jawab pertanyaan adalah yang tidak menyebabkan mandi. Jawabannya adalah istighadah. Ini kunci jawabannya karena istighadah itu tidak menyebabkan mandi. Ya, sedangkan nifas, haid, nifas dan melahirkan ini adalah pengecoh. Pengecoh utamanya adalah melahirkan. Karena masih ada beberapa orang yang belum bisa membedakan antara nifas dan melahirkan. Dikira itu adalah sama, tapi itu adalah hal yang berbeda karena tidak semua orang yang melahirkan itu nifas. Ya. Yang ketiga, ada pilihan yang benar disebut kunci namun tidak ditunjukkan di dalam soal. Kalau ditunjukkan di dalam soal nanti bukan lagi ujian itu namanya ya, tapi latihan. Sedangkan pilihan yang lain disebut pengecoh atau distraction. Jadi dalam 4, 3, 4 atau 5 pilihan itu ada satu kunci atau jawaban G, yang lainnya adalah disebut sebagai pengecoh atau distraction. Ya, itu adalah konsep dasar tentang soal pilihan ganda. Sekarang pedoman penyusunan soal pilihan ganda itu sendiri. Yang pertama, ya, pilihan ganda itu merupakan satu ya, deskripsi masalah harus ditulis demikian sehingga mudah dipahami, tidak merupakan jebakan. Ya, kadang ada soal yang merupakan jebakan. Contohnya, ya, ini sulit juga, ini termasuk soal yang membingungkan, ya. Sulit dipahami. Berikut merupakan, ini sering terjadi, berikut merupakan hal-hal yang tidak menyebabkan mandi kecuali. Ini sebenarnya kan hanya simpel mengatakan hal-hal yang menyebabkan mandi adalah, tapi di retorika sedemikian rupa ya, yang mengecoh dan sulit dipahami. Berikut adalah hal-hal yang tidak menyebabkan mandi kecuali. Nah, ini jangan sampai menyandingkan pertanyaan negatif dengan kata kecuali, karena membingungkan ya, membingungkan dan sulit dipahami oleh siswa dan menghabiskan banyak waktu juga. Yang kedua, bila terbentuknya melengkapi, maka antara stem soal ya dan pilihan harus merupakan suatu bentuk kalimat yang lengkap dan secara gramatika benar. Secara gramatika benar, misalkan melengkapi, suci dari hadas merupakan titik-titik sholat. Ini melengkapi ya. Maka pilihannya harus dalam bentuk kalimat yang lengkap. Syarat sah atau syarat wajib itu harus ada.
Karena sholat itu memiliki dua syarat, punya syarat wajib, punya syarat sah. Maka ketika kalian memberikan soal suci dari hadas dan najis merupakan titik-titik sholat, ya, ini jawabannya harus lengkap. Harus ada pilihan syarat sah dan pilihan syarat wajib. Jangan hanya rukun, sunnah, syarat dan makruh misalkan. Itu tidak lengkap. Karena apa? Karena syarat itu ada dua, ada syarat wajib dan syarat sah. Maka harus lengkap jawabannya. Ya, suci dari hadas dan najis merupakan titik-titik sholat. Itu di dalam pilihan gandanya harus ada syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah, 2 syarat wajib, 3 rukun, 4 sunnah, misalkan seperti itu. Jadi lengkap, tidak bias, sehingga tidak bias dan secara gramatika memang benar. Ya. Yang ketiga, sedapat mungkin menggunakan kalimat positif, dan bila mau menggunakan kalimat ingkar atau negatif maka sebaiknya ditulis dengan huruf besar. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Berikut hal-hal yang mewajibkan mandi kecuali. Kenapa harus ditulis dengan huruf besar atau kapitalisasi? Karena ya, terkadang anak itu membaca soal itu tidak lengkap, hanya dibaca di awalnya saja. Hal yang menyebabkan mandi, tidak lengkap, tidak utuh dalam membaca soal, maka akan terkecoh, ya. akan terkecoh. Maka disarankan untuk menggunakan huruf yang kapital sehingga bisa membantu perhatian siswa pada kalimat tersebut, inti kalimat tersebut, bukan kecuali. Selanjutnya, yang keempat, hindarkan penggunaan kata-kata tidak tentu seperti tadi, kebanyakan, seringkali, kadang-kadang. Ini adalah kalimat-kalimat yang mengganggu jawaban siswa, karena kebanyakan, seringkali, kadang-kadang itu tidak memiliki ukuran yang jelas. Yang kelima, setiap soal sebaiknya berdiri sendiri, artinya tidak saling bergantungan dan tidak merupakan petunjuk bagi yang lain. Misalkan begini, ya. Soal nomor 1, air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah, jawabannya air mutlak, ya. Air suci mensucikan, itu jawabannya sih. Kemudian di soal yang kedua, Anda membuat soal di bawah ini yang termasuk atau tergolong air mutlak adalah titik-titik. Nah, soal yang pertama dan yang kedua ini memberikan isyarat atau petunjuk jawaban bagi soal yang nomor 1, nomor yang 2 ini. Nomor 1 Anda menanyakan air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air, ya, 1 mutlak, 2 mutanajis, yang ketiga mustakmal, yang keempat najis misalkan. Ini kan jawabannya mutlak. Dan di soal yang kedua Anda mempertanyakan di bawah ini yang tergolong air mutlak adalah titik-titik. Nah, soal nomor 2 ini memberikan petunjuk bagi jawaban soal nomor 1. Nah, ini tidak boleh. Nah, makanya setiap soal sebaiknya berdiri sendiri, tidak saling bergantungan dan tidak merupakan petunjuk bagi yang lain. Nah, yang keenam, setiap stem hanya mengandung satu permasalahan, seperti tadi, ya, air mutlak, yaitu satu permasalahan tentang air. Yang ketujuh, dalam menyusun pilihan hendaknya homogen atau dalam kandungan maknanya, ya, homogen, ya, satu makna. Kemudian yang kedelapan adalah kunci jawaban harus pasti, tidak dapat diperdebatkan lagi. Letaknya pun harus berubah-ubah dan pengecoh atau distraktornya harus benar-benar mengganggu atau mirip sebagai jawaban. Contoh, ini saya contohkan. Ya. Yang pertama adalah kunci jawaban tidak diperdebatkan lagi. Misalkan tadi, ya, sholat berjamaah hukumnya 1. A. Fardu ain, B. Fardu kifayah, C. Sunnah mu'akkad, D. Ya, sunnah ghairu mu'akkad. Ini adalah soal yang jawabannya masih dalam perdebatan.
Kalau orang yang menggunakan mazhab Maliki maka akan menjawab fardu ain. Ya, wajib. Kalau orang menggunakan Syafi'iyah akan menjawab sunnah muakkad. Nah, ini adalah pertanyaan yang kunci jawaban yang mengundang perdebatan. Letaknya harus berubah-ubah, tidak boleh sama. Artinya apa? Nomor 1 kok jawabannya A, nomor 2 A, nomor 3 A. Nah, ini tidak bagus, harus diacak. Harus diacak sehingga tidak tadi, kalau letaknya sama itu akan mengundang atau menimbulkan atau menyebabkan atau memberikan peluang siswa untuk menebak, ya, menebak jawaban. Nah, kemudian pengecoh atau distractor harus benar-benar mengganggu atau mirip sebagai jawaban. Ya, tadi hal yang menyebabkan di bawah ini, hal yang menyebabkan mandi adalah, yang tidak menyebabkan mandi adalah ya, antara istikhadah dan melahirkan, ini wiladah. Ini hal yang sebenarnya cukup mengecoh dan karena tidak semua istilah-istilah ini hampir mirip begitu loh, mengecoh. Yang ke-9, pilihan sebaiknya disusun berdasarkan aturan kronologi alfabetis, ya, atau suatu seri yang berurutan. Pilihan sebaiknya disusun berdasarkan aturan kronologi. Misalkan begini, rukun wudhu yang ketiga adalah 1, membasuh muka, yang kedua membasuh tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala. Nah, itu urut ya. Jadi diurutkan sebagai kronologinya. Soal nanti tepat dan tidaknya biar siswa itu soal tepat dan tidaknya itulah nanti yang akan kita ukur. Berarti siswa itu paham atau tidak. Yang ke-10, penggunaan kata-kata dalam pilihan seperti salah semua atau benar semua. Bila dipakai salah semua, sebaiknya semua pilihan tersebut sederajat, hampir sama semuanya. Ya, ini kalau bisa, ya, kalau bisa dihilangkan. Jawaban-jawaban seperti salah semua, benar semua itu dihilangkan. Usahakan sedemikian rupa supaya tidak ada soal yang mengandung pilihan benar semua atau salah semua. Yang terakhir, hindari kata-kata yang sama dalam pilihan. Kata-kata yang sama dalam pilihan. Karena itu bukan pengecoh, ya, tapi justru akan terlalu mempermudah siswa. Nah, baik, itu adalah 4 soal objektif. Yang pertama tadi adalah soal jawaban singkat, yang kedua soal benar salah, yang ketiga soal menjodohkan, dan yang keempat adalah pilihan ganda. Masing-masing dari keempat tipe soal ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Ya, yang pertama adalah soal tadi jawaban singkat itu lebih mudah menyusunnya daripada pilihan ganda. Ya. Tetapi mengoreksinya lebih mudah pilihan ganda. Kalau Anda menyusun soal jawaban singkat itu cepat aja, tinggal menyusun soalnya tanpa berpikir untuk menyusun pilihan yang pengecoh dan lain sebagainya, sehingga mudah saja soalnya. Tapi nanti dalam pengoreksiannya Anda harus baca satu-satu, itu agak lama. Tapi kalau pilihan ganda, Anda kesulitan membuat soalnya karena harus memikirkan mana jawaban pengecoh, letaknya di mana, ya. Ini sudah merupakan istilahnya bisa ditebak siswa atau tidak, itu butuh pertimbangan yang banyak. Tapi nanti dalam mengoreksi mudah, Anda tinggal membolongi saja itu. Kalau apalagi disediakan lembar jawaban seperti yang saya contohkan dalam gambar ini, itu koreksinya lebih mudah. Anda tinggal melubangi lembar jawaban yang sama, kemudian ditampilkan di atasnya, tinggal yang tidak sesuai dicoreti serset. Itu cepat sekali, lebih mudah mengoreksinya, ya. Begitu juga dengan soal benar dan salah, itu lebih mudah menyusunnya. Tetapi harus dalam mengoreksi juga cukup lama. Kemudian menjodohkan juga. Kalau menjodohkan ini ya lama membuatnya dan lama mengoreksinya. Jadi para praktisi pendidikan itu biasanya lebih suka mengoreksi menggunakan soal pilihan ganda karena ini paling objektif dan tidak bisa dinilai dengan subjektivitas, dan unsur tebakan juga walaupun tinggi tetapi
jawabannya itu tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, maka dikatakan paling objektif dan paling mudah dikoreksi. Tetapi itu tadi banyak faktor tebakan. Misalkan walaupun siswa itu menjawab nomor 1 benar, itu belum tentu dia itu memang paham. Bisa jadi karena nebak, nggak tahu, kemudian ngawur ya, asal pilih, dan itu bisa. Asal pilih itu juga kemungkinannya bisa benar juga. Artinya dia bisa kebetulan memilih yang benar gitu. Ya, jadi itu kalau saya kan tidak bisa, memang kan pengiran sendiri. Nah, itu salah satu kekurangan pilihan ganda. Tapi kalau soal jawaban singkat itu mereka tidak bisa menebak. Tidak bisa menebak atau asal pilih tidak bisa, karena jawaban itu ya dituntut dari siswa itu sendiri, bukan disediakan. Nah, itu adik-adik penjelasan tentang soal objektif ya. Anda untuk lebih lengkapnya silakan dibaca bukunya Bu Suharsini Arikunto itu Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, atau bukunya Dr. Nana Sujana penilaian hasil belajar, ada Jakim Muri Yusuf, itu bagus. Kemudian untuk penjelasan ini silakan dibaca juga modul penilaian penyusunan tes atau penilaian hasil belajar yang disusun oleh Kemendikbud yang diterbitkan tahun 2016. Apabila ada hal yang tidak jelas bisa ditanyakan, dan mohon maaf atas kekurangannya. Untuk soal yang kemarin saya tugaskan menyusun soal saya itu dikumpulkan minggu depan pas hari tanggal merah saja, tanggal 29 Maulid Nabi itu, dan saya beri tugas tambahan untuk menyusun satu soal benar. Menyusun soal tugas yang selanjutnya adalah menyusun soal objektif ya, masing-masing 2. Susunlah soal benar salah 2. Menjodohkan, kalau menjodohkan enggak usah ya karena terlalu banyak. Buatlah soal jawaban singkat, soal benar salah, dan soal pilihan ganda, masing-masing 2 butir soal. Kalau yang benar salah kalau yang menjodohkan tidak usah karena nanti harus banyak kalau menjodohkan. Jadi tugas yang selanjutnya adalah susunlah ya susunlah soal atau tes dengan menggunakan soal objektif ini, pilihan ganda, kemudian benar salah, dan jawaban singkat, masing-masing 2 soal. Nanti dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan atau dijadikan satu dengan yang kemarin, dalam satu lembar itu dijadikan satu, jangan terpisah-pisah. Kemudian nanti upload di SIM pada tanggal 29 ketika tanggal merah itu. Nanti saya tugasi saja sehingga tidak harus mengganti pertemuan di waktu aktif, nanti di waktu hari normal, karena kita dituntut untuk 14 kali pertemuan ya maksimal. Maka nanti tanggal merah kita gunakan untuk penugasan. Tugasnya adalah kemarin ya, yang pertama menyusun soal esai, dan ini saya tambahi menyusun soal objektif ya, terdiri dari 3 pilihan ganda, kemudian jawaban singkat, dan salah benar, masing-masing 2 butir soal. Ya demikian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.